Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Di channel ini kita udah ngebahas beberapa kali urban legend dari Jepang guys. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas Akamanto, hantu Teke-Teke, Hitogata, Kuchisake Onna, dan yang lain-lainnya. Nah kali ini kita akan ngebahas lagi sebuah creepypasta atau urban legend dari Jepang yang namanya adalah Red Room atau ruangan merah. Jadi bahasa Jepangnya itu adalah Akai Heya. Dan bahkan kalau nggak salah ini jadi latar belakang pembunuhan paling terkenal di Jepang guys. Nah apa sih itu Akai Heya atau Red Room? Nah jadi ini merupakan sebuah kutukan pop-up misterius yang tiba-tiba muncul pas orang-orang itu lagi berselancar di dunia maya guys, lagi internetan. Pop-upnya ini tuh sederhana guys, nggak yang terlalu serem-serem banget gitu loh. Maksudnya grafiknya itu nggak disturbing banget guys, simple gitu ya. Betul, cuma sekedar kotak, backgroundnya warna merah, terus ada tulisan sama ada rekaman suaranya gitu. Kalau kalian tiba-tiba dimunculkan atau termunculkan oleh pop-up ini pas kalian lagi internetan, nggak lama lagi nyawa kalian akan melayang dan kalian nggak akan bisa menghindar dari kutukan kematian itu guys. Tidak bisa ditangkal. Iya bener, dihindari, ditangkal. Pokoknya ya udah, kalau kalian udah kena kutukannya tinggal tunggu tanggal mainnya guys. Kalian nggak bisa kabur dari kutukan kematian ini. Misal aku punya temen yang tiba-tiba dapat kutukan ini, tak kirimin pesan WhatsApp sebuah video guys. Coffin. Aku kena kutukan. Kutukan apa? Red Rooms. Apa tuh Red Room? Pop-up merah itu loh. Oh yang itu yang urban legend Jepang. Iya. Kan kita tinggal di Indo. Masa kamu dapet? Astaga, kamu harus bersiap-siap. Udah beli kain kapan dulu? Aku pernah dapet mas. Hah? Pop-up yang ini. Serius? Di HP. Di HP-mu sendiri. HP sendiri. Itu kapan? Udah lama sih itu mas. Sekitar? Kayaknya 2017-18. Oh. Masuk link gitu, terus ada pop-up muncul. Terus kamu dapatnya link itu di mana? Maksudnya ada yang nge-share atau di grup atau apa gitu? Ya itu kayak link game mas aslinya. Kamu klik terus tiba-tiba muncul pop-upnya itu. Iya. Itu wujudnya gimana? Kayak kotaan gitu, terus merah, terus ada tulisannya. Cuma nggak ada suaranya. Tulisannya Jepang. Jepun. Jepang. Ya. Kayak Jepang mas. Iya, tulisan Jepang toh, maksudnya aksara-aksara apa itu namanya? Kanji gitu. Kanji, kan? bener. Nah, tapi nggak ada suaranya. Iya. Entah kalau silent. Ya, ya bisa jadi. Ya kemungkinan HP-nya Aldo di silent jadi suaranya nggak keluar. Aslinya mah ada suaranya, cuman karena HP-nya di silent aja jadi nggak keluar. 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu. Ini 2022 aman. Untung ya. Jangan-jangan kamu bukan Aldo lagi. Nah, itu kayak sedikit pengalaman dari Aldo. Mungkin kalian ada pengalaman tahu-tahu dimunculin Red Room ini, pop-up misterius ini, boleh banget tulis di bawah guys. Tapi kalau Aldo nggak tiba-tiba ya guys ya, dia ngeklik link yang muncul di berandanya gitu. Terus pastinya kalian bertanya-tanya, tulisannya apa sih bang? Usutnya usut, konon tulisan yang ada di pop-upnya itu kayak gini guys. Anata wasuki deska. Artinya adalah apakah kamu suka? Konon begitu pop-upnya ini muncul, itu nggak bisa ditutup, harus berkali-kali gitu. Beberapa kali baru bisa nutup. Gitu. Tuk gitu ya. Tuk muncul. Beberapa kali kalian berusaha untuk menutup pop-upnya itu nanti ada muncul tulisan lagi yang berbeda, yang lebih lengkapnya gitu guys. Tulisannya seperti ini. Anatawa Akai Heya Gasuki Deska. Artinya adalah apakah kamu menyukai kamar merah atau Red Room? Gitu guys. Tapi konon pas udah muncul tulisan kedua itu tadi, kalian tutup lagi, tek itu akan muncul sebuah deretan nama yang kalau kalian cek di bawah sendiri itu konon akan ada nama kalian. Sugiono, Hadi, Katnan, atau mungkin siapa gitu, kayak misalkan nama kalian siapa itu muncul di daftar paling bawah sendiri guys. Nah usutnya usut, konon kalau kalian menemukan nama kalian di daftar itu, nggak lama-lama setelah itu akan muncul sosok misterius yang mengerikan banget yang akan muncul di belakang kalian. Sosok itu akan menghabisi kalian dengan sangat-sangat sadis guys. Sampai-sampai darah si korban itu berceceran memenuhi ruangan guys, sampai warnanya jadi merah. Oh kenapa kok
pop-up ini dinamakan Red Room atau Akai Heya ya guys ya. Oh, itu kemungkinan kayak semacam apa ya, daftar nama menunggu giliran untuk mati gitu ya. Maksudnya nama-nama yang udah terkutuk, yang udah dikutuk sama pop-up Red Room ini, terus nanti tinggal nunggu giliran. Atau mungkin itu daftar-daftar nama yang sebelumnya udah ini duluan. Ya make sense, karena kan ini di paling akhir namanya. Iya, selanjutnya gitu. Ya, selanjutnya yang terbaru gitu loh guys. Tapi selain itu ada versi lain lagi yang mengatakan kalau selain sosok yang muncul secara tiba-tiba, itu konon orang yang udah ditampakin sama pop-up ini, dia akan tergerak hatinya, tiba-tiba ngecat ruangannya itu pakai warna merah. Oh, kayak terpengaruh gitu. Betul, terpengaruh, tergerak hatinya, terus dia ngecat seruangan. Niat bener ya. Kalau ini bermanfaat. Iya maksudnya kalau yang ini agak gimana gitu kalau menurut gue ya. Iya sih. Jadi cerita apa gitu. Iya guys, jadi seluruh ruangannya itu dicat merah-merah sampai bener-bener abang beranang. Terus nggak lama-lama setelah itu si orangnya itu akan bunuh diri, mengakhiri hidupnya sendiri guys. Oke, lanjut lagi. Di sini kita akan ceritakan sebuah cerita creepypasta tentang Red Room atau Akai Heya. Nah, usut dikisahkan ada seorang bocah yang mana dia ini ketagihan internet, guys. Nah, suatu ketika, suatu hari, pas si bocil ini lagi internetan, tiba-tiba ada sebuah pop-up yang muncul, guys. Backgroundnya merah, terus ada tulisannya, Anata wasuki desu ka? Apakah kamu suka? Pop-up apa ini? Kalau pop mie enak, kalau ini kayaknya nggak enak ya. Alamat guys. Ternyata pop-upnya itu merupakan pop-up terkutuk. Tak kutuk kau. Nah, usut karena merasa janggal, akhirnya si bocil ini berusaha menutup pop-upnya itu guys. Ditutup berkali-kali, tak tek, tapi nggak nutup. Beberapa kali di close, tiba-tiba muncul tulisan lagi, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ada tahu Akai Heya gasuki desu ka? Apakah kamu menyukai kamar merah atau red room? Karena ketakutan, dia berusaha menutup pop-upnya itu lagi. Tak nggak nutup guys. Tiba-tiba seketika itu juga layar komputernya itu berubah jadi hitam. Terus nggak lama berselang, muncullah sebuah daftar nama. Terus pas si bocil ini ngecek, di daftar yang paling bawah ada namanya. Wih, astaga. Si bocilnya ini pas dia lihat namanya di situ, dia langsung kaget, bingung, terkejut, apalagi shock, plonga-plongo, koyo kebo. Iya no. Iya. Kan dia gimana, speechless. Ya, sange bingungnya. Bener. Loh, kok bisa ada namaku? Ini kok bisa tahu namaku padahal aku nggak ngetik apa-apa. Aneh toh? Auto guys. Nggak lama-lama setelah itu si bocil ini pingsan, dan bahkan sampai keesokan harinya si bocil ini nggak terlihat di sekolahnya. Dia nggak berangkat sekolah guys. Jadi teman-temannya itu pada heran guys. Loh, ini mana ini si Dodo ini, kok dia nggak berangkat sekolah gitu? Apa dia sakit ya? Atau bolos? Dan konon nggak lama-lama setelah itu beredar kabar kalau ternyata si anak itu tadi udah meninggal karena bunuh diri guys. Dia ditemukan meninggal di tengah-tengah kamarnya, yang kamarnya itu udah merah semua. Berarti udah terkapar di tengah-tengah gitu ya. Ngecat dulu, terus habis itu dia gantung gitu guys. Entah gantung entah apa, yang pasti bunuh diri. Nah, usut karena rumor tentang Red Room ini terkenal banget, populer. Jadi ada beberapa orang yang mencoba-coba bikin animasi flash pendek yang menyeramkan, terus diuploadnya ke sosmed guys, ke internet. Dan ceritanya itu mirip banget dengan rumor tentang Red Room yang udah beredar di internet. Terus habis itu banyak banget orang-orang yang merespon animasi flash itu. Tapi ya walaupun begitu, kisah tentang Red Room ini cumalah fiktif belaka, fiksi doang. Tapi ternyata pop-up misterius ini pernah melatar belakangi salah satu pembunuhan yang paling terkenal di Jepang. Balik lagi ke tahun 2004, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2004 di prefektur Nagasaki. Nah, dikisahkan ketika itu ada seorang siswi yang bernama Satomi Mitarai, yang mana dia ini meninggal karena dibunuh temennya sendiri, yang bernama, sebut saja A. Disamarkan guys namanya. Dia masih bocil banget tuh, masih 11 tahun. Dan kalau nggak salah ngebunuhnya itu sadis banget tuh. Dibunuh dengan cara dikater leher sama tangannya. Diurut nadi. Ya, diurut nadinya guys. Tapi usut konon di sumber lain mengatakan kalau motifnya si A ini ngebunuh Satomi itu karena si Satomi ini pernah ngomen di websitenya si A ini guys. Dan konon juga ada yang bilang kalau si A ini terpengaruh sama video animasi flash itu tadi, animasi Red Room itu tadi. Si A ini ternyata ngebookmark videonya itu di paling atas di websitenya. Bahkan sampai-sampai dijadikan
background websitenya itu. Saking terobsesinya gitu ya mungkin ya. Terobsesi banget sama Red Room. Dan usutnya usut, setelah polisi melakukan pemeriksaan, ternyata emang bener kalau si A ini termotivasi sama Red Room guys. Gara-gara dia lihat video flash animasi Red Room itu tadi. Dan pada akhirnya pembunuhan ini dikenal dengan nama Sasebo Slashing. Slash gitu guys. Para beut. Itu ya guys ya, urban legend tentang Red Room, pop-up misterius yang terkutuk, yang menghebohkan Jepang. Dan gimana menurut kalian tentang urban legend yang satu ini? Mungkin ada kesalahan atau info yang kurang atau yang ketinggalan? Boleh banget kalian tambahkan aja di kolom komentar di bawah guys. Dan mungkin kalau kalian ada ide-ide yang lainnya lagi, urban legend, creepypasta yang lebih mengerikan, langsung aja tulis di bawah guys. Nanti kita akan bahas di next episode. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.